Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Prabu di sini, pria antar benua. Nah, kali ini teman-teman, saya coba ajak kalian pergi ke satu objek yang sangat ikonik, sangat terkenal di dunia, adanya di negara Jerman, namanya Kastil Neuschwanstein. Nah teman-teman, kastil ini sangat indah sekali dan saking indahnya menjadi inspirasi bagi Walt Disney untuk menciptakan kastil Disneyland. Kalau teman-teman yang sudah nonton video jalan-jalan saya yang sebelumnya tentang kota Rothenburg of the Tauber, di mana di video tersebut saya sempat menceritakan sebuah jalur yang sangat spesial, yaitu The Romantic Route, yang dimulai dari kota Wurzburg hingga ke kota Fussen. Nah, puncak dari rute romantis ini adalah Kastil Neuschwanstein. So teman-teman, sebelum menuju ke sana, jangan lupa klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa jalan-jalan terus bersama Prabu di video-video berikutnya. Dan sekarang kita menuju ke Kastil Neuschwanstein. Sawadee-kap, sabai-di maiครับ كيف حالكم؟ بعرف إنش بسل السلام عليكم نجسا Gámar Csabat, Rogor Zandebit. Manisma Jó napot kívánok! Üdvözöljük Magyarországot, Budapest! Konnichiwa Minasan Ciao, come stai? Prego. Hello， 大家好，欢迎来到中国。 Merhaba, nasılsın? Comment allez-vous? Bienvenue. Saatnya jalan-jalan keliling dunia bersama Prabu. Prabu, pria antar benua. Kastil Neuschwanstein. Di mana kastil ini berada? Kastil ini berada di negara bagian Bavaria, negara Jerman. Di mana negara bagian Bavaria ini terletak di selatan negara Jerman dengan ibu kotanya adalah Munich. Dari kota Munich untuk menuju ke Kastil Neuschwanstein kurang lebih 120 km yang dapat ditempuh sekitar 2 jam 30 menit dengan mobil. Kalian juga bisa naik kereta untuk kemari. Kastil ini berada di atas bukit dan di bawahnya ada sebuah desa namanya Desa Hohenschwangau. Tempat turis berkumpul sebelum naik ke atas bukit. Di sana juga ada counter tiket, information center, stasiun shuttle bus untuk naik ke kastil dan penginapan-penginapan. Dan ada kota Fussen, kota yang cukup besar di sekitar kastil ini yang jaraknya hanya sekitar 4 km atau hanya sekitar 10 menit driving. Nah sekarang bagaimana cara untuk menuju ke Kastil Neuschwanstein? Pilihan pertama, kalau kalian sedang berada di negara Jerman atau di kota Munich, kalian bisa naik kereta Regionalbahn atau Intercity dari setiap kota di negara Jerman untuk menuju ke kota Fussen. Tiba di kota Fussen, tinggal naik bus umum nomor 73 atau nomor 78 untuk tiba di desa Hohenschwangau yang berada di kaki bukit dari Kastil Neuschwanstein. Pilihan kedua, kalian bisa menyewa mobil dari kota mana saja. Tinggal nyalakan GPS, langsung deh menuju ke desa Hohenschwangau. Sekali lagi, Kastil Neuschwanstein menjadi akhir puncak perjalanan dari jalur yang sangat terkenal di wilayah Jerman, yaitu The Romantic Road, yang dimulai dari kota Wurzburg hingga ke kota Fussen. Nah sekarang saya ajak kalian mengenal sejarah singkat dari kastil ini. Kastil ini adalah salah satu kastil yang paling banyak dikunjungi di negara Jerman dan menjadi salah satu tujuan wisata paling populer di Eropa. Kastil ini dibangun pada tahun 1869 atas perintah Raja Ludwig II. Beliau lahir di tanggal 25 Agustus 1845 dan wafat di tanggal 13 Juni 1886 pada usia 40 tahun. Kastil ini terlihat seperti kastil dongeng dan paradoks, tidak memiliki tujuan strategis dan pertahanan seperti kastil-kastil umumnya pada zaman dahulu. Raja Ludwig II adalah seorang pengagum berat dari Richard Wagner, seorang komposer terkenal di dunia yang lahir di kota Leipzig, Jerman. Jadi kastil ini dibangun oleh sang raja sebagai bentuk ekspresi kekagumannya kepada sang komposer. Pembangunan kastil ini awalnya diproyeksikan berlangsung selama 3 tahun. Namun karena Raja Ludwig II ingin kastilnya terlihat sempurna dan megah, sehingga pembangunannya menjadi molor dan belum selesai hingga kematian beliau pada tahun 1886 dan bahkan hingga saat ini belum sepenuhnya rampung. Beliau wafat secara misterius dan jasadnya ditemukan di Danau Starnberg, 90 km dari Kastil Neuschwanstein. Saat ini jasad beliau berada di ruang bawah tanah dari gereja Katolik Saint Michael di kota Munich.
Dan secara tradisi Bavaria, hati dari Raja Ludwig II tersimpan di situs ziarah Katolik yang sangat terkenal di Jerman, yaitu Gnadenkapelle di kota Altötting, bersama dengan hati dari sang ayah, Raja Maximilian II, dan kakeknya, Raja Ludwig ke-1. Teman-teman, ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan sehubungan dengan kunjungan ke Kastil Neuschwanstein, yaitu pastikan kalian sudah memesan tiket masuk ke kastil ini jauh-jauh hari sebelum berangkat melalui via online. Biasanya ada slot-slot jam yang telah ditentukan oleh pihak pengelola dan kalian bisa memilih apabila bookingannya jauh-jauh hari. Kemudian kalian harus tiba di pintu masuk kastil di atas paling tidak 30 menit sebelumnya. Apabila kalian mencoba membeli tiket pada saat datang di desa Hohenschwangau, ada kemungkinan besar kalian tidak akan mendapatkan tiketnya sama sekali. Untuk biaya tiket masuknya sebesar 16 euro, tapi kalian cek kembali karena dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi lebih lengkap, kalian bisa kunjungi website www.neuschwansteincastle.net. Di sana kalian juga bisa mengecek jadwal operasionalnya. Antara tanggal 24 Maret hingga tanggal 15 Oktober dibuka pada pukul 9 pagi hingga pukul 6 sore. Dan untuk tanggal 16 Oktober hingga tanggal 23 Maret dibuka pada pukul 10 pagi hingga pukul 4 sore. Kastil ini ditutup setiap tanggal 1 Januari, tanggal 24, 25, dan 31 Desember. Untuk diketahui, ketika kita berada di desa Hohenschwangau, kita bisa melihat dengan jelas ada sebuah kastil namanya Kastil Hohenschwangau, yang dahulunya merupakan kastil kediaman masa kecil Raja Ludwig II, dibangun oleh ayahnya, Raja Maximilian II. Nah teman-teman, sekarang saya akan jelaskan bagaimana caranya untuk bisa tiba di Kastil Neuschwanstein yang berada di atas bukit. Setibanya kita di desa Hohenschwangau, ada 3 pilihan cara untuk naik ke bukit ini hingga tiba di Kastil Neuschwanstein. Pilihan pertama, naik shuttle bus. Setelah mendapatkan tiket bus dan tentunya tiket masuk ke Kastil Neuschwanstein, kalian akan diantar dengan shuttle bus dari halte bawah hingga di halte atas, dengan waktu perjalanan sekitar 10 menit. Biaya shuttle bus ini sekitar 3 euro untuk perjalanan pergi pulang. Pilihan kedua, kalian juga bisa coba naik dokar untuk mendapatkan sensasi yang berbeda, yang akan mengantar kalian hingga di halte atas. Untuk biaya dokar sekitar 5 euro sekali jalan. Atau pilihan ketiga, kalian bisa coba jalan kaki. Selanjutnya, saat kita tiba di halte atas, saya ajak kalian ke jalur kanan terlebih dahulu untuk menuju ke Marienburg atau Jembatan Mary. Inilah sebuah jembatan gantung di antara 2 bukit, di mana disinilah lokasi terbaik untuk memotret Kastil Neuschwanstein secara utuh. Untuk diketahui, nama jembatan ini diambil dari nama ibunda dari Raja Ludwig II, yaitu Queen Mary. Setelah puas berfoto-foto, kita kembali lagi ke jalur awal dan terus jalan kaki nanjak hingga tiba di Kastil Neuschwanstein. Teman-teman, pastikan untuk hadir di kastil ini 30 menit lebih awal dari jadwal yang tercantum pada tiket masuk. Selama di dalam kastil ini, kalian akan dipandu oleh local guide dalam pilihan bahasa Inggris selama 30 menit. Teman-teman, selama tur 30 menit di dalam kastil ini, kalian pastikan tidak mengambil foto atau video. Untuk gambaran, Raja Ludwig II sangat mengagumi Richard Wagner, sang komposer, sehingga banyak ruang interior kastil ini yang diciptakan berdasarkan inspirasi dari karakter karya sang komposer. Di lantai 3 secara khusus mencerminkan kekaguman sang raja terhadap opera dari Richard Wagner. Dan ada Singers Hall yang menempati seluruh lantai 4 kastil, di mana berisikan karakter dari opera Richard Wagner. Secara harfiah, Neuschwanstein kalau diartikan ke dalam bahasa Inggris adalah New Swanstone, yang artinya kastil angsa baru, di mana stone dalam hal ini berarti kastil, merujuk pada salah satu karakter opera Richard Wagner, Swan Knight atau Satria Angsa. Kastil ini dilengkapi dengan teknologi canggih pada zaman itu. Misalnya di setiap lantai kastil terdapat toilet dengan sistem pembilasan yang otomatis, serta sistem pemanas ruangan untuk seluruh kastil. Untuk kebutuhan air dipasok dari mata air terdekat yang terletak hanya 200 meter di bawah kastil.
Hanya ada 14 kamar yang berhasil diselesaikan sebelum kematian beliau pada tahun 1886. Kamar-kamar ini didekorasi dengan sangat megah. Ruangan-ruangan kastil ini dirancang dengan gaya Bizantium dengan lukisan-lukisan dinding yang banyak menggambarkan bidadari. Ironisnya, tidak ada ruang tata sang raja karena beliau meninggal sebelum kastil ini selesai dibangun. Tampilan kastil ini bagaikan sebuah kisah dongeng yang akhirnya menginspirasi Walt Disney untuk menciptakan desain kastil Disneyland Istana Putri Tidur. Saat ini sekitar 1,3 juta turis setiap tahunnya datang mengunjungi kastil ini. Berikut ini ada beberapa fakta menarik dari kastil Neuschwanstein. Fakta pertama, kastil ini dibangun hanya untuk satu orang saja, yaitu sang raja, Raja Ludwig II. Fakta berikutnya, Raja Ludwig II adalah pengagum Richard Wagner. Namun Richard Wagner tidak pernah sempat mengunjungi kastil ini karena beliau wafat di tahun 1883 sebelum kastil tersebut selesai dibangun. Fakta berikutnya, meskipun terlihat seperti dibangun dari abad pertengahan, namun kastil ini baru dibangun pada abad ke-19. Lanjut lagi, fakta berikutnya, Dena kastil ini digambar oleh Christian Jung, seorang pelukis pemandangan dan desainer panggung teater, bukan seorang arsitek bangunan. Dan fakta menarik yang terakhir teman-teman, pada tahun 2012 gambar kastil ini dicetak pada koin 2 euro. Nah, gimana teman-teman? Seru nggak jalan-jalan di kastil Neuschwanstein? Nah, ini ada beberapa tips yang perlu saya sampaikan kepada kalian sehubungan perjalanan kalian ke negara Jerman. Pertama, kita bicara visa. Untuk datang ke negara Jerman, kalian harus apply visa Schengen. Kalian tinggal unduh form aplikasi di website kedutaan Jerman atau negara anggota Schengen lainnya. Dan proses visa Schengen kurang lebih 10-14 hari kerja. Kedua, kita bicara cuaca. Negara Jerman memiliki 4 musim, yaitu musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur dengan iklim sedang. Pada musim panas, umumnya nyaman dan tidak terlalu panas dan kelembaban udaranya pun secara umum rendah. Sesekali turun hujan di akhir musim gugur dan di musim semi. Sedangkan kalau di musim dingin biasanya turun salju. Hal yang terakhir kita bicara mata uang. Negara Jerman menggunakan mata uang euro. 1 euro sama dengan 17.646 rupiah. Namun teman-teman harus mengecek rate-nya kembali sebelum hari keberangkatan. Demikian teman-teman jalan-jalan kita ke Kastil Neuschwanstein. Kalau kalian suka dengan video ini silakan untuk like, share, subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan bagi kalian yang penasaran kota mana yang ingin kalian kunjungi untuk saya bahas di video berikutnya, silakan komen di bawah. Saya Prabu, pria antar benua.